Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Merlina Nurwahyuni dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 1A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Pendidikan Pancasila dengan tema memahami dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dinamika. Arti dinamika menurut bahasa dan istilah, dinamika yaitu keselarasan dan keserasian. Arti dinamika secara umum yaitu sesuatu yang tidak konstan atau pergerakan di dalam sesuatu hal, entah itu naik atau menurun, namun jelas. Dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Setelah dihilangkan anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Ada 4 hal yang meliputi dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 masa awal kemerdekaan, yaitu 17 Agustus sampai dengan 29 Desember 1949. Di awal kemerdekaan, anggota KNIP gelisah dengan kekuasaan presiden yang begitu besar diberikan UUD, lalu mengusung gagasan pemerintah parlementer biarpun undang-undangnya presidensial. KNIP 7 Oktober 1945 mengeluarkan memorandum yang meminta presiden segera membentuk MPR. Wakil Presiden 16 Oktober 1945 mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10, yaitu bahwa Komite Nasional Pusat sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahkan kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN serta membentuk pekerjaannya. Wakil Presiden 3 November 1945 mengeluarkan maklumat lagi yang isinya yaitu adalah kebebasan membentuk banyak partai. Tanggal 14 November 1945 terbentuk kabinet pertama berdasarkan sistem parlementer atau demokrasi liberal dengan Perdana Menterinya Syahrir. Sekali lagi biarpun undang-undangnya tetap Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Lama atau Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966 sesuai amanah UUD 1950 bahwa harus diadakannya pemilu dalam waktu dekat dan merumuskan Undang-Undang Dasar tetap daripada UUD 1950. Tanggal 5 Juli 1959, Presiden menganggap NKRI darurat bahaya dan mengeluarkan dekret Presiden. Isinya pembubaran konstituen dan NKRI kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 serta pembukaan MPRS dan DPAS. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 22 Mei 1968. Yang pertama yaitu di akhir 1965, pada awal tahun 1966 terjadi krisis atau perpecahan politik dan ekonomi yang parah. Kedua, ada puncak perpecahan politik adalah terjadinya gerakan 30 September 1965 oleh PKI. Yang ketiga, ada krisis politik dan ekonomi menyebabkan lahirnya Tritura atau 3 tuntutan rakyat, yang isinya yaitu terdiri dari turunkan harga, bubarkan PKI, bersihkan kabinet Trikora, dan unsur PKI. Pada akhirnya melahirkan surat pemerintah 11 Maret
dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto supaya memulihkan keadaan. Yang kelima, ada pemerintahan Orde Baru awalnya berhasil membawa stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi sampai menjadi otoriter. Yang keempat, ada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 masa reformasi sampai sekarang, yaitu 22 Mei sampai dengan sekarang. Pertengahan 1997, gelombang krisis moneter melanda diikuti krisis ekonomi, politik, sosial, HAM, kepercayaan, dan hukum. Kemudian sejak 1997, semua mahasiswa dan segenap elemen bangsa di seluruh Indonesia demonstrasi tak berkesudahan. Yang ketiga, ada tuntutan tidak lain dari supremasi hukum, pemberantasan KKN, pengusuhan pelanggaran HAM berat, desentralisasi atau otonomi daerah. Puncaknya rezim pemerintahan Orba yang otoriter dan korup jatuh pada tanggal 22 Mei 1998. Penyimpangan pada pemerintahan Orde Lama yaitu terlalu banyak pembangunan fisik tanpa pembangunan mental masyarakat. Yang kedua yaitu terlalu dekat dengan komunisme. Yang ketiga terlalu berambisi menyatukan nasionalisme, agama, dan komunis yang notabene amat bertentangan agama dan komunis. Yang keempat, ada banyak hak rakyat yang terabaikan. Yang kelima, ada MPRS mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang keenam, penyimpangan ideologis, konsepsi Pancasila berubah menjadi Nasakom atau Nasional Agama Komunis. Yang ketujuh, ada kaburnya politik luar negeri yang bebas aktif menjadi politik poros-porosan yang mengakibatkan Indonesia keluar dari PBB. Yang kedelapan, ada DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan presiden. Penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yaitu pemilihan umum yang tidak jujur, monoloyalitas, pengekangan kebebasan berpolitik bagi pegawai negeri sipil untuk mendukung partai politik, intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan, penegakan kebebasan mengemukakan pendapat atau penculikan para aktivis, kemudian format politik yang tidak demokratis, maraknya praktik KKN, pemberantasan partai politik, dan kebebasan pers. Dalam proses kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat dibutuhkan sistem yang mengatur ketatanegaraan yang dimengerti oleh rakyatnya dan penyelenggaranya. Pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sistem ketatanegaraan memerlukan proses yang sangat panjang, dimulai dari awal kemerdekaan sampai saat ini, yaitu reformasi. Banyak dilakukan amandemen demi kesempurnaannya suatu undang-undang dasar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.